Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih berada di ranking 4 dari bawah se-Jawa Timur. Atas hal itu, masyarakat kabupaten setempat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Poros Timur mempertanyakan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan tersebut. Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Poros Timur itu mencecar Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Probolinggo dengan beberapa pertanyaan kritis. Pertanyaan itu disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 4 DPRD setempat pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam giat tersebut, Dinas Sosial dan beberapa OPD Pemkab Probolinggo turut mengisi forum diskusi tersebut. Pada kesempatan itu, masyarakat Poros Timur mencecar BPS terkait adanya rilis data kemiskinan yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Timur. Dalam data tersebut sepanjang tahun 2022, 2023 hingga tahun 2024, Kabupaten Probolinggo menjadi daerah termiskin keempat di antara 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Bahkan, pada beberapa tahun sebelumnya, status itu juga diberikan kepada Kabupaten Probolinggo. Koordinator Masyarakat Poros Timur Bin Haudi mengatakan, metode survei sosial ekonomi nasional atau Susenas yang digunakan BPS tidak berbanding lurus dengan keadaan di masyarakat. Sampel data oleh BPS tidak setara dengan jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo. Artinya, BPS memotret kemiskinan tidak secara menyeluruh. Ia pun mencontohkan pada tahun 2019, BPS mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mencapai 17,76%. Angka itu setara dengan 207.220 jiwa dari 1,1 juta lebih penduduk di Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, bagaimana bisa sampel data oleh BPS yang tidak sampai 1.000 KK bisa dijadikan hasil penilaian? Sedangkan jumlah penduduk yang ada lebih dari 1 juta jiwa. Di sisi lain, problem yang terjadi di Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat, di mana ketika ada petugas dalam melakukan survei, dianggap akan memberikan bantuan sosial, sehingga tak sedikit dari masyarakat yang mengaku miskin, padahal keadaannya justru sebaliknya. Untuk itu, tidak baik tentunya jika penilaian negatif hanya ditumpahkan kepada pemerintah daerah, dengan menganggap bentuk kegagalan dalam kepemimpinan. Baik, terima kasih. Ini dalam rangka menanyakan terkait dengan dinas-dinas terkait khususnya masalah kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Karena selama ini Probolinggo selalu dinobatkan di angka keempat termiskin di Jawa Timur. Nah, maka kami patut untuk mempertanyakan bagaimana metode sehingga kemudian metode terus kemudian parameter BPS hingga muncul angka-angka bahwa Kabupaten Probolinggo ini termiskin keempat di Jawa Timur. Nah, ada hal yang menarik bagi saya jika berbicara tentang angka pengangguran. Angka pengangguran ini rendah hari ini ya. Akhir-akhir ini angka penganggurannya rendah, DPT-nya rendah. Tapi menjadi pertanyaan, kok miskinnya ini, angka kemiskinan ini masih tetap. Itu menjadi hal yang menarik untuk membuat kajian-kajian bagi kami. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa ya karena ruang waktu untuk diskusi ini terlalu sempit, sehingga kami tidak mampu untuk membahas secara detail, secara menyeluruh terkait dengan persoalan-persoalan atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga kemudian Probolinggo ini keluar dari angka keempat termiskin Kabupaten Probolinggo ini. Karena bagi kami, siapapun bupatinya, jika metode survei yang dilakukan oleh BPS atau instansi dinas terkait seperti yang dilakukan hari ini, yakin kami tidak akan keluar dari angka kemiskinan keempat di Jawa Timur itu. Harapan saya, kita mau sharing bagaimana metode ini berubah, bagaimana parameter-parameter itu dirubah sehingga kemudian
data dan faktualisasi di masyarakat di lapangan itu berbanding lurus begitu Pak. Karena sementara ini antara data dan fakta yang ada di lapangan di masyarakat itu tidak berbanding lurus begitu Pak. Sementara itu, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Probolinggo, Ramadhani S. Irevani mengungkapkan, langkah ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Apalagi, pihak BPS sudah terbiasa duduk bareng membicarakan angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo. Ia pun mengungkapkan bahwasannya angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 sudah berangsur turun dari tahun sebelumnya. BPS ini mengukur angka kemiskinan secara makro. Jadi kita melihat persentase secara makro juga kami BPS. Memang kemiskinan saat ini adalah 16,45%, sudah turun dari tahun sebelumnya ya. Kalau dilihat sejarahnya memang kemiskinan Probolinggo penurunannya cukup besar dari 26 ke angka 26%, sekarang sudah 16%. Jadi itu percepatan penurunan kemiskinan kita sudah cukup tinggi. Jadi memang untuk misalnya untuk keterbandingan daerah-daerah lain kita masih posisi 4, tapi memang dari segi percepatan itu kita sudah sangat bagus untuk percepatan penurunan kemiskinan. Memang ke depan untuk BPS kan hanya menyediakan data. BPS adalah yang memotret. Memang kita biasa duduk bareng bersama Bapeda, bersama dengan untuk membahas masalah apa yang akan dilakukan, program-program apa yang mengena untuk mengenaskan. Dan nanti untuk program-program melalui program itu biasanya dari Bapeda, dari BPD, dari pemerintah daerah.